Shalom, selamat pagi adik-adik. Nah, gimana nih kabarnya adik-adik minggu ini? Pasti sehat-sehat dong, Kak. Wah, puji Tuhan ya adik-adik, kita masih tetap bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun masih tetap online ya Kak. Bener banget tuh, Kak. Dan adik-adik yang di rumah, jangan lupa ikutin terus protokol kesehatan ya. Selalu pakai masker kalau keluar rumah dan selalu cuci tangan. Dan jangan lupa adik-adik juga menghindari kerumunan, serta makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Nah, adik-adik, walaupun saat ini kita masih di keadaan pandemi, kita harus tetap sukacita loh, yaitu sukacita di dalam Tuhan. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Adik-adik, sebelum memulai ibadah sekolah minggu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu sehingga kami dapat kembali mengikuti ibadah sekolah minggu ya Bapa. Kiranya Kau memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan mendengarkan firman loh yang akan dibawakan oleh Bu Titi. Tapi setelah itu kita akan memujikan nama Tuhan dulu nih, yaitu kita akan mendengarkan pujian dan bersama-sama menyanyikan pujian, yaitu Ku Suka Mendengarkan Cerita.
Shalom adik-adik, di sini Kak Emel mau bacain firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Tuhan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan meliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan aku lakukan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari seorang, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak telah berdiri di situ dan mendengarkannya, berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan apabila aku ditinggalkan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana cara ia akan mati. Sekian firman Tuhan. Selamat pagi, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali cerita untuk anak sekolah minggu. Dan pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi yang sudah adik-adik dengarkan bersama-sama. Nah, cerita pada pagi hari ini diberi judul Tuhan Yesus mati untuk kami, yang terambil dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 31. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tadi bagus kan? Setelah mendengar bacaan firman Tuhan tadi, yaitu tentang Tuhan Yesus. Di sini adik-adik juga ingin menjadi seperti Tuhan Yesus, yaitu yang rela berkorban. Adik-adik mau rela berkorban untuk teman-teman yang membutuhkan pengorbanan? Adik-adik adik-adik sekolah minggu harus menjadi orang-orang yang berkorban. Nah, adik-adik, ada sebuah kisah, yaitu dari ibu guru dan para murid. Di situ yaitu ada yang bernama Nala, ada yang bernama Gita dan Randy. Semua bersekolah di situ. Dan Gita adalah anak yang agak kurang pandai ataupun kurang pintar dalam sekolahnya, agak terlambat. Lalu ada ibu guru meminta kepada yaitu yang bernama Nala.
nanti Dek Nala bantu untuk kita. Tolong diajak belajar, tolong dikasih tahu supaya apa yang Ibu sampaikan Dek kita bisa mengerti. Karena Nala itu adalah anak yang baik, anak yang patuh. Mereka mau. Ya Bu, aku mau membantu teman aku. Lalu mereka membantu belajar. Dengan apa yang disampaikan oleh Nala tadi, kita mendengar. Ini kamu harus seperti ini. Dari sini, kalau matematika semua dijelaskan, semua diberitahu. Dengan telatennya Nala tadi memberi bantuan dengan ikhlas. Lalu ada temannya yang satu, yaitu yang bernama Randy. Itu adalah temannya satunya lagi, namun agak tidak suka dengan perlakuan Nala. Lalu Nala meminta Randy untuk, coba kamu Ren, main duluan sana. Aku sedang membantu kita untuk belajar. Lalu Randy keluar dengan suara yang menggerutu ataupun mengomel. Wah, pahnya Nala mau-maunya membantu kita yang lemot, yang tidak bisa menerima pelajaran dari ibu guru. Kalau aku tidak maulah membantu kita. Dengan mengomel, Randy pun dengan agak marah, dengan menoleh di ruang. Kok belum datang Nala? Mau-maunya sih anak itu membantu kita. Orangnya agak lama kalau dikasih tahu. Kalau disarankan susah. Namun Nala tidak demikian. Mereka dengan telatennya, dengan kesabarannya membantu kita tadi. Dengan telatennya, lalu pada saat itu pun selesai. Lalu kita pun memberikan ucapan terima kasih. Terima kasih Nala. Engkau temanku yang baik, yang mau membantu, yang mau mengasih tahu aku yang kurang bisa, aku yang kurang mengerti, susah menerima, tapi engkau mau memberikan pengertian kepada aku. Mau memberitahu supaya aku lebih tahu, dan engkau tidak memperdulikan temanmu yang mengajak engkau untuk bermain, tapi engkau masih memperhatikan aku. Dengan demikian, Nala pun juga merasa gembira. Kita, engkau tidak usah mengatakan teman itu tidak baik, teman itu tidak mau membantu. Tapi engkau harus menerima orang yang seperti itu. Karena aku masih mau membantu kamu. Oh iya, terima kasih Nala atas pengertianmu. Aku lebih tahu dan aku lebih mengerti.
Sekali lagi, terima kasih Nala. Kalau engkau mau keluar, gak apa-apa. Aku sudah selesai. Tapi aku mau tetap di sekolahan ini di ruang kelas sambil belajar. Nala pun mengucapkan, yaudah kalau gitu, aku keluar dulu ya. Aku mau nemui Randy. Lalu mereka keluar untuk menemui temannya Randy tadi. Mereka beristirahat di luar kelas sambil bermain. Nala, sudah selesai. Engkau membantu anak yang lemot itu. Nala pun tidak marah. Randy, tolong dong, itu juga teman kita. Kalau teman kita tidak mengerti, kalau teman kita tidak tahu, kita harus memberitahu supaya sama-sama tahu, sama-sama mengerti apa yang disampaikan oleh ibu guru. Jadi kalau pintar jangan dimiliki sendiri. Itu tidak baik, Randy, ayo. Kita ini semuanya teman. Kita harus kompak, kita harus bersatu untuk membuat kebaikan. Lalu Nala berkata, Ren, aku kalau di gereja, aku senang membantu teman-teman yang lain. Dan kalau itu kata-kata dari guru aku di sekolah minggu, aku juga harus berbuat seperti di sekolah ini. Juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pun juga demikian. Untuk itu aku harus memberikan rasa untuk membantu kepada teman yang membutuhkan. Lalu Randy memikir sejenak. Benar juga katamu, Nala. Berarti aku salah. Berarti aku keliru kalau berbuat seperti itu. Aku harus bisa mencoba. Aku harus bisa berubah untuk menjadi seperti engkau. Untuk menjadi seperti ceritamu dari Tuhan Yesus itu. Untuk itu, Nala, aku nanti kalau mau udah masuk sekolah, aku mau minta maaf kepada kita. Tidak lama kemudian terdengarlah suara lonceng masuk sekolah. Lalu masuklah ketiga orang tadi dengan menemui kita, lalu Randy meminta maaf. Kita, aku maaf ya, tadi sudah berbuat salah kepada. Lalu kita pun memberikan pemaafan. Ya, tidak apa-apa Ren, aku maafkan. Aku juga mengucapkan terima kasih Nala, engkau sudah membantu kepada aku. Ya, sekarang Randy berkata bahwa itu harus disudahi semuanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik pernahkah berbuat demikian, yaitu perbuatan seperti Randy tadi, adik-adik harus berhenti untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Harus diselesaikan, minta maaf untuk berbuat yang lebih baik daripada hari-hari yang sudah dilalui. Hari demi hari harus diubah dan menjadi lebih baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mau
melakukan kehendak Tuhan. Demikianlah adik-adik cerita pada hari ini. Mudah-mudahan adik-adik bisa menerima dan melakukan di setiap kehidupannya. Terima kasih. Dah. Nah, adik-adik gimana nih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Titik? Pastinya menjadi berkat dong buat adik-adik di rumah. Dan adik-adik di rumah juga harus meneladani firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bu Titik ya dalam kehidupan adik-adik dalam hari sehari-hari. Nah, Kak Angel, firman Tuhan tadi mengajarkan tentang apa ya, Kak? Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu meneladani kisah Tuhan Yesus nih yang sudah rela berkorban untuk kita, yaitu yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia nih Kak. Oh iya, adik-adik juga jangan lupa ya untuk saling mengasihi. Nah, adik-adik, jadi setelah ini kita akan beraktivitas loh. Jadi aktivitas kali ini akan diberagakan oleh Kak Imel dan Kak Agnes. Selamat beraktivitas. Shalom adik-adik, ketemu lagi nih dengan kita. Aku Kak Agnes, aku Kak Imel. Nah adik-adik, hari ini kita mau aktivitas nih. Aktivitas kali ini pokoknya mudah pakai banget. Adik-adik cuma perlu mempersiapkan alat dan bahannya. Yang pertama ada kertas origami, kemudian ada print gambar Tuhan Yesus yang sedang disalib. Kemudian adik-adik bisa pakai pensil ataupun spidol. Kemudian ada gunting dan yang terakhir lem kertas. Nah adik-adik, sebelum memulainya kita mau siapkan kertas origami nih. Yang pertama kali adik-adik lakukan yaitu adik-adik akan membuat bentuk hati pada kertas tersebut. Nah, setelah jadi gambar hati, adik-adik bisa mengguntingnya ya. Nah demikian adik-adik, gambar hatinya sudah digunting. Kemudian kita kan udah punya print gambar Tuhan Yesus yang sedang disalib. Kemudian kita akan mengguntingnya.
Nah, setelah itu kita akan menempelkannya di tengah-tengah bentuk hati ini ya, dengan menggunakan lem kertas. Lalu setelah jadi seperti ini, kita beri tulisan di belakangnya yang bertulisan Tuhan Yesus telah berkorban untuk kita. Nah, jadi deh seperti ini. Jadi yang kita buat seperti ini kita memiliki makna, yaitu kita dapat menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang telah disalib dan berkorban untuk menebus dosa kita semua. Nah, gampang banget kan adik-adik? Jangan lupa ya pada mempraktekkan di rumah. Nah, sekian untuk aktivitas di hari ini. Semoga aktivitas kali ini menjadi aktivitas yang seru ya adik-adik. Dan selamat untuk adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Dah. Nah, adik-adik gimana nih origami love-nya adik-adik? Sudah jadi atau belum ya? Pastinya sudah dong Kak, dan pastinya origaminya adik-adik pada bagus-bagus nih. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan memberikan persembahan. Adik-adik jangan lupa untuk menyiapkan uang persembahan ya. Dan untuk lagu persembahan, mari kita memujikan Sungguh Ku Bangga Bapa.
Nah, adik-adik, karena kita sudah memberikan persembahan, sekarang waktunya kita berdoa. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami sekarang sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat berguna bagi kemuliaan-Mu dan bagi gereja-gereja kami juga. Dan sekarang kami akan segera mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau selalu memberkati kami di kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, nggak kerasa nih sekolah minggunya udah mau selesai. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, mari kita memujikan Bapa terima kasih.